Presiden Prabowo Subianto terang-terangan menyebut hubungan Gerindra dengan PDI Perjuangan seperti kakak adik. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden sehari setelah hadir di penutupan Kongres PSI. Apa makna di balik pernyataan Prabowo ini kita akan bahas bersama dengan politisi Partai Gerindra Hendar Sam Marantoko dan juga analis politik sekaligus pendiri lembaga survei Kedai Kopi Henry Satrio yang sudah bergabung bersama kami di studio Orange Kompas TV. Selamat petang Bapak-Bapak. Saya mau ke Bung Hensat dulu. Posisi Prabowo terhadap PSI dan Jokowi seperti apa? Apakah masih dekat dengan PDIP? Pak Prabowo dengan Jokowi atau Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan? Oke, posisi Pak Prabowo terhadap PSI dan Jokowi ini seperti apa itu dulu pertanyaan? Oh, itu kalau itu mah kan dekat-dekat aja ya. Dan Pak Prabowo menempatkan diri sebagai presiden. Kemarin dia hadir, kemudian sempat juga berkunjung ke Pak Jokowi gitu ya. Ini kan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan baru pertama kali terjadi di Indonesia nih, antara presiden dan mantan presiden tuh komunikasinya baik. Sebelumnya belum pernah terjadi tuh dari zaman Soekarno. Jadi artinya apa yang dilakukan Pak Prabowo ini rekor. Dan hubungannya namanya baik-baik saja kalau itu. Bahkan kan Pak Prabowo berseloroh juga tuh. Ada yang bilang hubungan dia dengan Pak Jokowi renggang, tapi kan dia buktikan dengan datang ke rumah. Maka kemudian interpretasinya macam-macam tuh. Walaupun Pak Prabowo sempat itu juga nih, saya dianalisa gitu ya, tapi ya kalau nggak gitu kan kita nggak ngomong apa-apa kan di sini. Jadi pada saat kunjungan Pak Prabowo ke Pak Jokowi, pertama tentang ijazah Pak Jokowi ya, mungkin ini akan dibantu oleh Pak Prabowo penyelesaiannya. Kemudian pemakzulan Gibran juga nampaknya akan lebih landai isunya. Terus kemudian apakah PDI Perjuangan akan masuk ke dalam koalisi? So far sih enggak. Kalau dari pernyataan Pak Prabowo bahkan kan dikatakan tidak dalam satu koalisi, tapi kakak adik. Kemudian yang terakhir adalah tentang reshuffle mungkin ya. Seperti kakak adik ya, Bu Hendar Sam. Ini sepertinya pertanyaan wartawan juga yang disampaikan ke Bahlil. Apakah kemudian ada kans? Ini kan kata Pak Prabowo juga bilang hubungan antara Gerindra dan juga PDI Perjuangan kakak adik. Apakah kemudian PDIP ini kans PDIP untuk masuk ke dalam pemerintah tetap di luar tapi mendukung atau akan dia juga gabung nih sama pemerintah setelah ada pernyataan ini? Kita melihatnya tidak secara pragmatis ya, bahwa mau di dalam mau di luar, tapi yang ingin saya garis bawahi kenapa Pak Prabowo menyampaikan hubungan antara PDIP dengan Gerindra hubungan kakak adik, kita bisa melihat dari beberapa variabel. Variabel pertama adalah banyak sekali kesamaan ideologis antara PDIP dan Gerindra. Kedua-duanya adalah partai nasionalis. Pendekatannya adalah pendekatan kerakyatan. Bagaimana PDI ideologinya sebagai partai wong cilik. Dan itu juga yang dilakukan oleh Pak Prabowo, nasionalisme kerakyatan. Dan itu kan terimplementasi dalam program-program beliau yang memang dalam sistem ini ya bottom up ya. Artinya ada makan bergizi gratis yang ke rakyat kecil, ada sekolah rakyat dan lain sebagainya yang merupakan sebenarnya itu kan manifestasi sendiri daripada PDIP ini sendiri. Jadi itu variabel pertama kita melihatnya. Makanya beliau mengatakan bahwa kalau di bedah dada saya ini juga marahin juga. Tapi secara politik lebih menguntungkan mana untuk Gerindra? Mendekati PDIP atau mendekati Jokowi dan PSI? Ya itu saya bilang tadi, kita kan tidak dalam skup Pak Prabowo itu sebagai seorang presiden, dia adalah presiden ya kan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia adalah presiden bagi untuk menaungi seluruh parpol yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada kesan dia harus dekat satu dengan yang lainnya. Dia harus ada di posisi yang netral untuk masalah itu kan gitu. Jadi makanya oleh karena itu mazhab politik beliau ya dekat dengan siapa saja. Ya kan, dan mencari persamaan dibanding kita mencari perbedaan, kan seperti itu. Masalah positioning itu apakah di dalam dan di luar itu hal yang berbeda. Nah, mana lebih menguntungkan? Semuanya menguntungkan. Oke, Bung Hensat, pertanyaan yang sama ke Anda. Kalau lebih menguntungkan ya untuk Pak Prabowo lebih menguntungkan PDI Perjuangannya di dalam, gitu ya. Tapi tadi Pak Prabowo sempat beberapa kali mengungkapkan bahwa hubungannya kakak adik tapi tidak harus dalam satu koalisi karena harus ada yang mengawasi itu. Justru menguntungkan buat Pak Prabowo juga. Jadi gini loh, mau di dalam mau di luar tuh semuanya menguntungkan Pak Prabowo. Kenapa? Karena kata-kata kakak adik tadi. Kakak adik kan nggak akan saling menyakiti kan. Jadi walaupun PDI Perjuangan sebagai kakaknya, saya mengasumsikan
itu berada di luar pemerintahan juga akan memberikan masukan-masukan yang positif buat Pak Prabowo gitu. Jadi lebih menguntungkan untuk Pak Prabowo mendekati PDI Perjuangan dibanding PSI dan juga Jokowi? Kalau dengan Pak Jokowi dan PSI kan memang dari dulu dekat kan, karena PSI kan memang nggak punya modal apa-apa selain harus. Nggak punya modal apa-apa ya? Nggak. Modalnya PSI cuma Jokowi sama terus dekat-dekat pemerintah kan, karena mereka kan dengan sangat mudah mengubah tujuan dan ideologi politiknya kan dulu nyela-nyela Pak Prabowo terus kemudian langsung bela-bela Pak Prabowo gitu kan, nggak ada modalnya tuh, modalnya itu doang. Responsnya Bang Hendarsam? Ya nggak apa-apa itu bahwa kita kembali kepada karakter daripada seorang Pak Prabowo yang selalu sebagai seorang yang tahu bagaimana bangsa ini harus tetap bersatu, sebagai seorang yang sangat pemaaf ya kan, dan tentunya dan juga tidak ada kepentingan bangsa itu lebih dikedepankan dibandingkan kepentingan masalah pribadi. Jadi presidennya Prabowo ya, Bro? Jadi ya udah tidak ada like or dislike bahwa sepanjang para teman-teman di PSI bisa bekerja, bisa perform, bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo dengan garisnya, ya itu ya sah-sah saja. Tapi kan kedepannya kalau kita lihat kan PDI, PSI, Jokowi tampaknya masih potensi untuk bersatunya kan juga masih kecil begitu ya. Nah, bagaimana? Digabungkan gitu. Oke, untuk digabungkan. Nah, kemudian bagaimana? Harus milih kan? Enggak gitu juga kan. Memang sekarang pertanyaan saya kan, apakah Bu Mega akan memaksakan kepada Pak Prabowo, Mas Bowo, itu gimana dengan ini? Enggak gitu juga. Jadi kan karena kan semua harus tahu ya kan. Saya rasa Bu Mega dan Pak Jokowi juga pasti tahu bahwa saat ini pemimpinnya ya kan itu adalah Pak Prabowo. Beliau yang akan menentukan dan beliau juga spiritnya adalah merangkul semua berhubungan baik dengan seluruh elemen dan tokoh-tokoh bangsa, dan oleh karena itu ya sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Ya itulah gunanya sila ketiga Pancasila kita, Persatuan Indonesia. Itu yang sekarang lagi beliau galakan. Oke. Kita kalau misalnya bicara juga soal Gerindra gini kan, sebelum logo PS itu kemudian resmikan gajah ini kan ada sindiran juga, meskipun sudah diklarifikasi, sudah disindir oleh Dasko gitu kan, meskipun sudah diklarifikasi bahwa tidak itu, tapi kan ini kan syarat politis begitu pernyataannya Pak Dasko. Enggak gitulah Bang Dasko itu kan enggak, orangnya tidak seperti itu. Jadi ya beliau. Tapi momennya pas. Enggak gini, momennya itu kan di acara G-Craft gitu ya, di acara G-Craft. Jadi kedua habis itu acara itu ekonomi kreatif. Jadi beliau habis itu orang-orang muda ya kan, yang hadir audiensnya orang-orang muda. Jadi beliau mencoba untuk joke kepada yang lain bahwa ya artinya kan G-Craft ini adalah masalah ekonomi kreatif, kemudian ada beliau juga insan politik kan gitu kan, ya beliau berusaha untuk jadi enggak ya, enggak ada lah, ya? apalagi udah itu kan apalagi udah diklarifikasi oleh Bang. Bung Hensat, Anda melihat gaya politik dari seorang Prabowo Subianto dan juga Gerindra ini lebih cari aman atau hanya menjaga stabilitas politik? Nah, menurut saya yang penting tuh buat Prabowo kelihatannya sukses aja. Misalnya kayak tadi kan kita bicarain Bang Dasko tuh. Saya rasa juga nggak ada intensi apa-apa. Gitu. Bahkan yang ngomong itu gajah bukan dia tuh. Kalau dilihat kan audiens yang teriak gitu. Jadi nggak masalah. Nah balik ke yang tadi antara Jokowi, PSI dan PDI Perjuangan gitu ya. Kalau menurut saya selama ada Pak Prabowo ya dua kutub ini akan baik-baik saja. Karena kan ketemunya adalah ke Pak Prabowo. Ya, lagi PSI kan ya PSI juga Jokowi karena anaknya jadi ketua umum. Selama itu ada Pak Prabowo-nya ya akan dihormati gitu aja. Nah, apakah kemudian mereka akan baik-baik aja? Kalau saya lihat sih intinya kuncinya ada di Pak Prabowo dan so far dengan ucapan bahwa sebagai kakak adik itu artinya Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan dengan Ibu Mega tidak akan saling termasuk pernyataan kakak adik ini 1 hari diucapkan hanya selang 1 hari dari Kongres PSI yang menyebut nanti kemudian datang kemudian memberikan dukungan juga, kemudian juga ketemu dengan Pak Jokowi sebelum acara Kongres ini. Nggak, tadi saya katakan kalau hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini yang spesialnya buat Pak Prabowo dan Jokowi untuk pertama kali di Indonesia. Belum pernah kejadian. Jadi kalau itu sih nggak usah diomongin lagi karena mereka, saya rasa Pak Prabowo tahu cara menghormati Pak Jokowi ya, dan Pak Jokowi juga memahami dan menghormati Pak Prabowo dengan caranya gitu.
Jadi kalau justru yang menarik itu kalau pada saat kita bicara kakak adik antara PDI Perjuangan dengan Gerindra, kenapa kemudian harus kakak adik gitu? Apa namanya kiasannya? Kenapa bukan teman? Kenapa bukan saudara gitu ya? Nah ini pasti karena ada kaitannya. Karena kalau kita lihat kakak adik antara PDI Perjuangan dan Gerindra, ini kan lahirnya berbeda nih. Gerindra mungkin kalau ditarik-tarik lebih ke Golkar dibandingkan PDI Perjuangan yang ujungnya PDI dan berbeda gitu. Tapi sama Pak Prabowo ditarik ke kakak adik karena kesamaan tujuan politik aja kalau menurut saya. Sehingga dengan kesamaan tujuan politik ini maka akhirnya mereka bisa jadi saling mendukung dan tidak saling menyakiti. Saya keseringan ngomong tidak saling menyakiti hari ini. Baik. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Henry Satrio dan juga Endarsa Marantoko sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi proses hukum atas